Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, orang bertanya, ketika PKS mendeklarasikan Anies, ya tidak mungkin tidak ngomong duluan kepada Anies Baswedan. Pasti sudah melalui rangkaian negosiasi kan. Dari Iqbal kita tahu paling tidak sudah ada pembicaraan dengan Surya Paloh. Apakah Surya Paloh sudah deal dengan Anies juga? We don't know exactly. Tetapi yang jelas Anies sudah memegang PKB. Gak mungkin Anies mau datang kalau seandainya tidak ada kepastian. Padahal di panggung depannya Jazilul Fawait masih mengatakan kami nggak mau buru-buru. Jadi apa artinya? Jadi apa dia mau mempimpong Anies ya? Jadi ya itulah politik ya. Penuh dengan negosiasi karena tadi ada yang namanya threshold 20%. Karena threshold 20% memang partai-partai mau tidak mau saling lirik ya. Saling menunggu untuk kemudian bergabung. Dan memang yang bisa menjadi frontliner ya 3 partai ini. 1 PKS dengan 18 kursi, kemudian PDIP dengan 15 kursi, dan Gerindra dengan 14 kursi. Ini mewakili 01, 02, dan 03. Pertanyaannya adalah apakah kemudian akan kembali terjadi? Ya, yang tidak indah itu adalah menangnya curang dan main kriminalisasi, itu nggak indah. Jadi indahnya politik itu adalah hari ini Anda bisa teman, besok tidak jadi teman karena kepentingan strategis. Tapi yang tidak indahnya itu tadi saya bilang, kalau kemudian main kriminalisasi kan nggak elok ya, nggak enak lihatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saat ini sedang dalam perjalanan, karena itu izinkan menyampaikan rekaman ini, menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi atas sikap PKS hari ini yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah sekembalinya ke tanah air, kami akan segera berkomunikasi dengan pimpinan PKS untuk membahas langkah-langkah lebih jauh untuk tindak lanjut ke depan. Begitu juga dengan pimpinan-pimpinan partai yang lain. Kita sudah berjuang bersama-sama di Jakarta maupun di tingkat nasional bersama PKS. Insya Allah kita berjuang bersama-sama ke depan. Alhamdulillah sesudah PKB dan PKS, insya Allah akan ada partai-partai lain yang mau berjuang bersama untuk mengembalikan Jakarta menjadi kota yang maju kotanya, bahagia warganya. Salam ta'zim untuk seluruh keluarga besar PKS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, kita dari kemarin bicara mengenai deklarasi PKS ya. Soal pasangan aman, Jakarta aman.
tetapi kita tidak pernah tahu apa tanggapan Anies Baswedan. Rupanya Anies sedang ke Spanyol atau ngapain nonton sepak bola mungkin ya. Pakai baju Persija ya. Atau dia mau mempertandingkan atau mempertemukan Persija dengan Real Madrid mungkin ya. Jadi sahabat era sekalian, terima kasih kepada Pak Presiden ya, tapi bukan Presiden Republik Indonesia tapi Presiden PKS. Jadi itulah tanggapan Anies Baswedan yang ditunggu-tunggu tentunya. Nah, pertanyaannya adalah kan lucu juga kalau seandainya Anies Baswedan tidak tahu soal deklarasi tersebut ya. Makanya kalau kita bicara panggung depan ya ada panggung belakangnya. Make sense saya kira nggak masuk. It doesn't make sense kalau seandainya Anies nggak tahu. Pasti saya tahu. Pasti sudah ada pembicaraan. Tapi kalau ditanyakan kepada saya apakah saya tahu pembicaraan? Nggak tahu. Kayak saya bilang I'm not his inner circle ya kan. Saya sekedar orang yang pengen perubahan. Orang yang pengen tahu betul bahwa negara ini memang jalur konstitusi sebagaimana dicita-citakan the founding parents ya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan lain sebagainya. Jadi panggung belakang politiknya tentu tidak bisa dibuka ke panggung depan. Nah, orang bertanya, ketika PKS mendeklarasikan Anies ya tidak mungkin tidak ngomong duluan kepada Anies Baswedan, pasti sudah melalui rangkaian negosiasi kan. Dari Iqbal kita tahu paling tidak sudah ada pembicaraan dengan Surya Paloh. Apakah Surya Paloh sudah deal dengan Anies juga? We don't know exactly. Tetapi yang jelas Anies sudah memegang PKB. Gak mungkin Anies mau datang kalau seandainya tidak ada kepastian. Padahal di panggung depannya Jazilul Fawait masih mengatakan kami gak mau buru-buru. Jadi apa artinya? Jadi apa dia mau mempimpong Anies ya. Jadi ya itulah politik ya. Penuh dengan negosiasi karena tadi ada yang namanya threshold 20%. Karena threshold 20% memang partai-partai mau tidak mau saling lirik ya. Saling saling menunggu untuk kemudian bergabung. Dan memang yang bisa menjadi frontliner ya 3 partai ini. 1 PKS dengan 18 kursi, kemudian PDIP dengan 15 kursi, dan Gerindra dengan 14 kursi. Ini mewakili 01, 02, dan 03. Pertanyaannya adalah apakah kemudian akan kembali terjadi? Tidak mungkin persis. Karena kalau koalisi perubahan suaranya cukup. Yang tidak cukup unfortunately adalah PDIP. PDIP ya, itu hanya mendapatkan 15 kursi. Kalau ditambah Perindo jadi 16, ditambah P3 jadi 17 ya. It doesn't enough. Tidak cukup itu. Ya, it is not enough ya. Karena itu dia membutuhkan tambahan lagi. Nah, tambahan lagi ini yang lagi jualan kayaknya PAN misalnya. PAN lagi jualan Zita Anjani. Nah, kalau dengan PSI ya nggak mungkin. Karena sudah bilang nggak mungkin dengan Ridwan Kamil kata Eriko Sutarduga. Nggak mungkin dengan apalagi Kaisang. Jadi dia tidak melimitasi atau meniadakan Anies Baswedan. Jadi bisa jadi. Itulah politik ya, dan indahnya politik di sana sesungguhnya. Ya, yang tidak indah itu adalah menangnya curang dan main kriminalisasi, itu nggak indah. Jadi indahnya politik itu adalah hari ini Anda bisa teman, besok tidak jadi teman karena kepentingan strategis. Tapi yang tidak indahnya itu tadi saya bilang, kalau kemudian main kriminalisasi kan nggak elok ya, nggak enak lihatnya ya. Tiba-tiba kita berpendapat dikriminalkan, tuh nggak elok ya. Mudah-mudahan tidak ada korban kriminalisasi pada masa Jokowi, pada masa Prabowo ya. Sekarang yang mau diincar Hasto misalnya, ya, jangan begitu. Karena saya termasuk orang yang tidak suka menyelesaikan soal dengan
kriminalisasi ya. Kalau koruptor silakan sikat ya, Syahrul Yassin Limpo kayak Joni Plate kayak ya kan. Tapi yang lain disikat juga ya, asal koruptor. Oke. Sobat Era sekalian, coba kita lihat ya komentar Sobat Era sekalian terakhir dengan ini ya. Jadi bayangan saya Anies sudah deal sesungguhnya, selesai ya. PKB dan PKS serta Nasdem itu tidak lepas, pasti sudah ke Anies Baswedan. Tinggal yang ditunggu sepertinya hanya PDIP. PDIP mau kemana? Kalau PDIP mengatakan dia tidak ke Demokrat dan tidak mungkin ke Demokrat misalnya, karena PDIP Demokrat cukup ya, Demokrat 8, PDIP 15, fortunately cukup. Rasanya nggak mungkin. PDIP ke PAN bisa jadi kalau dia kemudian mau ambil Zita Anjani yang dijajakan oleh Zulkifli Hasan dan PAN atau Eko Patrio yang menjajakannya. Bisa jadi karena PAN 10, PDIP 15 cukup. Tetapi apakah PDIP mau ke PAN? Apakah dia tidak ke koalisi perubahan atau koalisi non-government atau non-pemerintah? Nanti kita lihat saja. Itu sangat bergantung sikap PDIP terhadap pemerintahan Prabowo. It seems to me that Prabowo, PDIP nggak ada masalah dengan Prabowo-nya, tapi selalu bermasalah dengan tentu Gibran dan Jokowi ya. Itu soalnya. Jadi sepertinya kalau Jokowi still there ya tidak bisa ya tetap. Jadi mereka yang mendukung Anies kembali berbahagialah, sepertinya jagoannya akan berlaga kembali. Dan ini insya Allah ya akan memberikan semangat lagi kepada relawan yang kelihatannya sudah mulai loyo. Dan keloyoan itu terrefleksi ya di channel RH dan tempat lainnya ya. Oke, sahabat era sekalian, coba kita lihat ya komentar sobat RH ya. Saya berbaju Jackmania ya. Ini PKS ya bajunya, tapi ini bukan PKS, ini pedagang kaki lima, pedagang pasar ya. Waktu itu mendukung Anies juga. Coba kita bacakan komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Tapi coba kita take a look beberapa berita terakhir mengenai Anies Baswedan ini ya. Misalnya apa lagi ya? Oh ya, nanti pada pukul 19.00 sobat RH sekalian kita akan menghadirkan menghadirkan Ridho Rahmadi, Ketua Umum Partai Umat yang juga ahli artificial intelligence untuk bicara tentang kebocoran data di Indonesia. Bahkan Indonesia disuruh ganti rugi, bukan ganti rugi misalnya, beli apa istilahnya, nebus ya, gitu. Dia bilang Nasdem nilai Kaisang cocok pimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Nasdem bicara usung Kaisang di Pilgub DKI asal jadi cawagup. Bagaimana? Nah, itulah ya kelihatan masih ya, tapi saya kira panggung belakangnya sudah selesai ya. Jokowi diduga hidupkan kembali kartu politik Anies ya. Eriko tegaskan RK dan Kaisang tak masuk bursa cagup Jakarta dari PDIP ya. PDIP sebut PKS tak bisa sendirian usung Anies Sohibul di Jakarta. Ya orang semua sudah tahu pasti gak mungkin sendirian ya. Anies Sohibul dua ex-rektor Paramadina di Pilgub. Oh itu rupanya memang rektor Paramadina juga. Sohibul keren sebenarnya ya. Kenapa kita selalu bicara Kaisang? Apa kelebihan Kaisang dibandingkan Sohibul Iman ya? Atau kelebihan yang lainnya ya? Kalau dia PhD dari Jepang, pernah rektor Paramadina, pernah menjadi wakil ketua DPR ya kalau nggak salah. Oke, dan PKS butuh 4 kursi lagi untuk Anies Sohibul di Pilgub Jakarta. 1 partai menengah saja sudah selesai dan saya kira juga sudah selesai ya. Rasanya nggak mungkin lah kalau dia tidak ada pembicaraan panggung belakangnya. Sobat semuanya,
Coba kita bacakan komentar Sobat Era sekalian ya. Bung RH, bila Anda ditawari masuk sebagai Dewan Pakar bidang HTN PKS, apakah berkenan? Saya sudah ditawarin ya, udah long time ago ya, by somebody ya, yang kemudian ada di leadership PKS, dan saya menyatakan saya pengen independen saja ya. Jadi itu sajalah. Susah orang kayak saya nggak mau jadi anak buah orang. Tapi jadi lebih baik toh kalau misalnya mau pemikiran, mau masukan dan lain sebagainya, tinggal ngundang saya aja kan. Kemudian dan saya juga tidak punya ambisi untuk jadi bupati, wali kota dan lain sebagainya. Nggak cocok ya. Paling tidak for the time being saat ini ya. Udahlah saya jadi begini aja ya. Yang kata orang dengan sinikal mengatakan saya jadi gelandangan politik. Kemudian semangat bang. Apakah RH yakin dengan kapasitas Kaisang kalau nyagup di DKI? Lah kakaknya saja saya tidak yakin, gimana saya mau yakin. Jadi kalau kita bicara personality ya, baik Kaisang maupun Gibran ya, itu belum masuk untuk bicara tentang leadership. Karena tadi pengalaman dan lain sebagainya masih terlalu muda. Tapi kalau misalnya Anda mengatakan, tapi dia pintar bisnis, ya kan bapaknya presiden. Tapi kalau bisnis ya kita nggak bisa melawan. Kan ini kan bukan not a matter of business, tapi ini adalah a matter of leadership. Bagaimana memimpin. Memimpin itu nggak bisa hanya sekedar wah saya pernah membangun perusahaan berhasil, nggak bisa begitu. Seperti Erick Thohir misalnya ya, hebat nggak memimpin BUMN. Tapi yang jelas dia manfaatkan BUMN untuk kepentingan pribadinya, yaitu running for the presidency, dan tidak berhasil. Tapi karena anak emasnya Jokowi ya dibiarkan saja. Padahal harusnya Jokowi bilang, Anda saya rekrut untuk menjadi menjaga BUMN, bukan Anda untuk kampanye. Tapi kan politik ini ya orang lurus biasanya nggak dipakai ya kan, yang dipakai orang bengkok-bengkok ya kan. I love you Refli Harun, bisnisnya Kaisang sang pisang sudah banyak yang tutup outletnya, banyak yang bangkrut. I don't know, apalagi begitu ya, I don't know exactly. Tapi kan orang kan bisa aja bisnisnya bangkrut tapi duit masuk terus. Kita nggak ngerti ya kan, mungkin dia ada bisnis lain ya. Kemudian Kelantan hadir. Apa PDIP mau ngalah tanpa cawagup dari partainya ya? Mengalah dan tidak itu sangat bergantung konstelasi politik. Misalnya pilihan PDIP apakah tidak ikut, misalnya tidak ikut pesta, kan nggak mungkin. Dia mau ikut pesta terus menjadi tim. Dia paling bargaining. Kalau begitu tim suksesnya kami ya misalnya gitu. Jadi tetap ada, nggak ikut rasanya sayang ya. Bung RH tolong undang. Ya, makasih ya. Oke. Undang Sohibul Hikayat. Sohibul Iman bicara tentang global city ya, boleh aja. Saya sudah berusaha mengundang Sohibul Iman ya. Tapi apakah dia datang atau tidak kita nanti lihat ya. Jangan lupa ya nanti jam 7 ya. Pusat Data Indonesia diserang, seberapa bahaya? Yuk tanya ahlinya Ridho Rahmadi. Ridho Rahmadi ini ahli intelijen ya, artificial intelligence. Coba kita lihat dari atas ya. Insya Allah aman di Jakarta. Amin. Amin lagi ya. Bang Era, kalau ditawarin jadi Menteri Prabowo, apakah akan diterima tawaran itu? Saya sudah mengatakan beberapa kali ya. Saya sudah mention many times that I will not accept any kind of positions ya during Prabowo presidency. Ya adalah ya. Karena kita harus konsisten jadi gelandangan politik. Jadi karena itu, karena saya khawatir kan kalau saya misalnya tiba-tiba jadi pejabat publik, buzzer kemudian tambah panas. Buzzer kemudian tidak ada bahan untuk ngatain lagi kan.
Enggak lah ya. Mudah-mudahan tetap konsisten di jalan perubahan ya. Even tuannya perubahan meninggalkan is okay. Tetap kita di jalan begitu insya Allah ya. Tapi mudah-mudahan Anies tidak meninggalkan orang-orang yang ingin melihat bangsa ini berubah ya. Berubah karena lebih baik menghargai demokrasi ya, tidak main, tidak korupsi, tidak money politics dan lain sebagainya. Tumben Refli pakai baju PKS. Ini bukan baju PKS, ini baju pedagang pasar yang saya dikasih ya. IKAPI, Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ya. Jadi bukan baju PKS ya. Kemudian minusnya wakilnya PKS adalah bahwa JKW akan memanfaatkan buzzer dan influencer untuk menyebarkan stigma intoleran, radikal, wahabi, islamofobia dan lain, dan itu medsos sudah mulai rame dikerahkan. Ya, saya kira ya itulah jihad politiknya ya. Saya kira jihad politiknya di mana-mana orang baik, orang yang memperjuangkan ideologinya selalu ditentang kan. Bung RH tolong undang Pak Sohibul ke sini. Saya berusaha ya, saya sudah WA semalam sampai sekarang alhamdulillah belum ditanggapi ya. Kemudian kalau menurut saya PDIP seharusnya berani mengusung Ahok supaya pemilu Jakarta tambah seru karena RK masih cukup lemah untuk melawan Pak Anies. Begini, PDIP tidak bisa sendirian, oke? Karena itu untuk mengusung Ahok harus ada partai yang mau mendampingi. Dan partai yang mau mendampingi itu nggak ada, kecuali tadi PSI. Jadi PDIP dan Jokowi masih rukun. Maka bisa gabung PDIP dan PSI jadi Ahok Kaisang. Kalau Ahok Kaisang ya sekarang rasanya tidak mungkin terjadi. Jadi realistis juga, dan Ahok juga tidak juga moncar-moncar amat lagi kan. Eranya mungkin sudah berubah ya. Assalamualaikum Mekah hadir. Semangat Bang. Kemudian kalau pasangan ini betul apa sudah dibicarakan dengan partai koalisi? Kalau belum jangan-jangan tidak ada partai lain yang ikut mengusung, nggak mungkin. Ya itu sudah sepengetahuan Surya Paloh minimal ya. Kemudian Istana kayaknya nggak mau kader PDIP maju di pilkada ya. Warga Taman Sari, Jakarta Barat hari ini deklarasi dukung Anies. Banyak sekali kelurahan dukung Anies jadi gubernur Jakarta di Taman Sari ya. Jadi sobat era sekalian, kalau orang masih cinta Anies dan tidak cinta Heru Budi, itu menunjukkan bahwa Anies masih melekat di hati warga Jakarta dibandingkan Heru Budi yang hampir 2 tahun terakhir kemudian menjadi size di Jakarta dengan tiket gratis. Itu bedanya. Ya. Gubernur yang dipilih oleh rakyat ya dan yang dipilih oleh konglomerat. Dipilih oleh rakyat ya dengan yang dipilih oleh istana, itu bedanya ya. Kapasitas Bung RH jadi ketua MK atau Jaksa Agung. Jika Anies presiden, semoga Bung RH tidak menolak antara 2 jabatan itu. Jadi sobat daerah sekalian, untuk menjadi ketua MK itu ya, Anda harus menjadi hakim konstitusi dulu. Untuk menjadi hakim konstitusi, Anda harus dinominasikan oleh presiden, DPR atau Mahkamah Agung. Untuk ada nominasi di ketiga lembaga tersebut, harus ada hakim yang pensiun. Kira-kira begitulah ya. Kita tidak tahu bagaimana ke depan nasib kita. You can imagine ya. Anda berbicara pada untuk tahun 2029. Sementara sekarang 2024. Jadi ya syukuri apa yang ada ya. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Jadi ya syukuri apa yang ada aja. Ya. Jadi tidak usah kita berpikir jadi apa kita 5 tahun ke depan ya. Yang jelas
tetap jadi manusia ya. Apakah Nasdem akan ejakulasi dini lagi? Saya kira dia berhitung ya. Anies calon yang kuat dan tidak ada calon yang lebih kuat dari Anies ya. Kemarin kan ada faktor Prabowo-nya. Enggak tahu di belakang. Kemudian Nasdem ikut RK apa Anies nanti nih? Ya saya kira ikut Anies ya. Kenapa? Ya ikut Anies punya peluang menangnya lebih gede dibandingkan ikut RK. Lagian juga saya kira RK tidak akan dimajukan ke Jakarta juga ya. Ya. Jadi begitu ya sobat era sekalian. Mudah-mudahan ini memberikan pencerahan kepada kita semua. Sekali lagi selamat bertanding kandidat siapapun. Kita ingin kandidat itu yang cerdas-cerdas dengan debat yang berkualitas. Jangan-jangan debat soal DKI lebih berkualitas dibandingkan debat nasional. Nanti kita nonton lagi seperti dejavu Pilpres jadinya. It's okay. Dan saya kira itu juga kegembiraan bagi masyarakat ya. Menyaksikan debat seperti jadi debat. Apalagi ada Ridwan Kamil misalnya ya. Ridwan Kamil, Ahok, Anies. Wah itu debat pilkada rasa capres ya, bahkan more than capres karena sosoknya ini orang-orang yang sudah pernah jadi gubernur semua, jadi orang yang sudah berpengalaman semua, nggak bisa ditipu lah kira-kira begitu. Dengan istilah-istilah teknis ya, apa kemarin istilah teknisnya itu macam-macam ya. Saya pernah baca berita bahwa Refli Harun pernah ikut tes seleksi hakim MK di tahun 2018. Apakah RH tidak lulus tes? Nah, jadi sobat era sekalian itu tepatnya Februari 2019 dan saya ranking 1 peringkat 1. Itu menurut pengakuan panel hakim konstitusi yang saya konfirmasi. Waktu itu panel hakimnya ada Profesor Edi Hiarij, kemudian ada Dr. Marwar Arsiaan, ada Profesor Maria Farida Maria Farida dan kemudian ada Haryono. Jadi 2 di antara mereka saya tidak sebutkan spesifik mengatakan saya peringkat 1 ketika direkomendasikan oleh 4 itu ke DPR. Dan alhamdulillah walaupun peringkat 1 tidak diterima ya, tidak dipilih. Jadi bukan ada istilahnya lolos dan tidak lolos tes ya. Yang ada adalah Anda diundang presentasi dan kemudian dikasih peringkat. Dan alhamdulillah saya peringkat 1 tapi kemudian tidak dipilih. Karena tadi saya katakan saya tidak punya backing politik ya, tidak punya bolo. Bukan berasal dari organisasi-organisasi yang saat ini berkuasa. I'm an independent person. I'm Indonesian citizen, that's all. Nggak ada yang lain. I'm a Muslim, yes, that's all. Nggak ada. Tidak HMI, tidak PMI, tidak NU, tidak Muhammadiyah, dan lain sebagainya ya. Kemudian Pak Anies orang yang cerdas dan is the best. Amin Bang Refli, Masya Allah, tabarakallah, mantap pisan. Refli Harun versus Habibur Rahman. Habibur Rahman bukan kelas saya ya. Kekuasaan iya, tapi kelas enggak ya. Saya kira cuma soal ngotot aja ya. Refli Harun tidak etis mengotori mulutnya dengan menyebut nama Ahok. Dia adalah musuh utama umat dan sampai detik ini dia enggak pernah ngaku salah dan minta maaf. Tak layak nyagup apalagi jadi gubernur. Ya tetapi Anda kan tidak boleh begitu. Kita ini bernegara hukum kan. Dia sudah dipenjara, sudah dihukum atas kesalahannya. Jadi sudah selesailah. Masa jadi seorang muslim tidak pernah bisa memaafkan ya. But I don't know exactly ya. Jangan pojokkan saya dengan hal seperti itu karena saya tidak terlalu paham juga ya. Bung RH dan Bung RG adalah 2 profesor akal sehat. Semoga tetap dicintai rakyat. Insya Allah ya. Bang Refli dukung Abah Anies di Pilgub Jakarta ya. Saya akan mendukung orang yang berani melawan kezaliman ya. Terus menggaungkan kebaikan. Itu saja. Ya, tidak mencari kekuasaan dengan uang ya. Dan track recordnya jelas di masyarakat ya. Ketika memerintah dan ketika di masyarakat tentunya.
Kalau IKN batal jadi ibu kota, apakah Jakarta jadi DKI kembali ya? Ya otomatis lah. Masa mau pindah ke tempat lain? Ridwan, kami bisa didukung Jackmania nggak Bang Refli? Nggak ngerti ya. Rasanya kalau berhadapan dengan Anies, Jackmania akan ke Anies mungkin ya. Anies Baswedan, Cagup dan Sohibul Iman, Cawagup, mantap. Semoga Allah meridhoi, insya Allah ya. Sekali lagi kita butuh a fair competition ya. Bukan kompetisi yang tidak sehat, a fair competition. Once again, a fair competition. Cuman masalahnya adalah ketika Anies turun ini perhelatan pertarungan menjadi gubernur tetapi seperti pertarungan presiden ya. Karena Anies adalah simbol dari perlawanan terhadap rezim ini, baik istana lama maupun istana baru. Anies pasti tidak mau dibegitukan ya kan, karena orangnya sangat soft ya, karena disitulah dia bisa bertahan di rimba politik ketika soft. Karena itu ya yang ngomong adalah orang seperti saya saja yang tidak punya ambisi politik macam-macam. Jadi ngomong apa adanya saja. Mudah-mudahan demokrasi kita tetap bisa tumbuh dan berkembang, tidak terus-menerus regresif ya. Yang kata Todung Mulya Lubis tadi bahkan lebih buruk dibandingkan Orde Baru. Penting kata-kata Mulya Lubis tersebut karena dia hidup pada tidak hanya era Orde Baru tapi juga Orde Lama. Kelahiran tahun 49 bro. Usianya sudah hampir 75 tahun, 4 Juli nanti. 4 Juli ya. Dan mesin 4 Juli Mulya Lubis, Todung Mulya Lubis akan 75 tahun. Dia lebih tua beberapa bulan dibandingkan SBY ya. Udah jadi kader PKS ya Bang. Nah gak ngerti ya. Ini baju kalau saya moving begini. Ini baju IKAPI ya. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia ya. Kemudian dulu Amin gagal, sekarang aman. Gagal maning. Sebenarnya hidup ini ya, saya sih tidak pernah khawatir gagal dan tidak gagal ya. Yang penting adalah berjuang pada jalan yang kita anggap lurus. Soal hasilnya serahkan pada Yang Maha Kuasa karena yang menentukan tuh Yang Maha Kuasa. Tapi kok yang curang bisa menang? Ya Tuhan juga memberikan kemenangan kepada orang yang zalim. Tapi sebagai istidrot ya, sebagai sebuah kenikmatan yang menyesatkan sesungguhnya. Begitu ya saudara sekalian, kita akan bicara mengenai kebocoran data Indonesia ya. Sekali lagi bisa simak interview terbaru saya dengan Panji Pragiwaksono, kemudian dengan Muhammad Iqbal, jubir PKS, calon wali kota Padang, kemudian dengan Todung Mulya Lubis ya, tadi seorang pendekar hukum dan hak asasi manusia Indonesia ya. Dan nanti malam tunggu interview saya dengan Ridho Rahmadi ya, bicara tentang kebocoran data. Itu saja saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.